Selamat pagi, perkenalkan nama saya Lovely Sasiwo. Saya mahasiswa dari Fakultas Keperawatan Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Di video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang kesehatan lingkungan dengan mata kuliah agama. Baiklah, mari kita mulai dengan pengertian kesehatan lingkungan. Pengertian kesehatan adalah sebagai suatu keadaan fisik, mental, dan sosial, kesejahteraan, dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Kesehatan lingkungan adalah kesehatan yang sangat penting bagi kelancaran kehidupan di bumi, karena lingkungan adalah tempat di mana pribadi itu tinggal. Lingkungan yang sehat dapat dikatakan sehat bila sudah memenuhi syarat-syarat lingkungan yang sehat. Lalu, ruang lingkup kesehatan lingkungan. Ruang lingkup kesehatan lingkungan menurut WHO diantaranya adalah 10. Pertama, penyediaan air minum. Kedua, pengelolaan air buangan dan pengendalian pencemaran. Ketiga, pembuangan sampah padat. Keempat, pengendalian vektor. Pengendalian vektor ini adalah semua usaha yang dilakukan untuk mengurangi atau menurunkan populasi faktor dengan maksud mencegah atau memberantas penyakit yang ditularkan vektor atau gangguan yang diakibatkan oleh vektor. Yang kelima, pencegahan atau pengendalian pencemaran tanah oleh ekstremisme manusia. Maksudnya itu adalah semua zat yang tidak dipakai oleh tubuh dan yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Yang keenam, higienis makanan termasuk higienisnya susu juga. Yang ketujuh, pengendalian pencemaran udara. Kedelapan, pengendalian radiasi. Yang kesembilan, kesehatan kerja. Dan yang kesepuluh, pengendalian kebisingan. Dan syarat-syarat lingkungan yang sehat itu ada 4. Yang pertama, keadaan air. Air yang sehat adalah air yang tidak berbau, tidak tercemar, dan dapat dilihat kejernihan. Yang kedua, keadaan udara. Udara yang sehat adalah udara yang di dalamnya terdapat yang diperlukan, contohnya oksigen, dan di dalamnya tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh. Yang ketiga, keadaan tanah. Tanah yang sehat adalah tanah yang baik untuk penanaman suatu tumbuhan dan tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Yang keempat, suara atau kebisingan, yaitu keadaan di mana suatu lingkungan yang kondisinya tidak bising yang dapat mengganggu aktivitas atau alat pendengaran manusia. Dan sebagai tujuan kesehatan lingkungan, pertama, untuk melakukan kolerasi ini ialah meminimalisir terjadinya bahaya yang berasal dari lingkungan. Yang kedua, untuk melakukan pencegahan bersama dengan cara mengefisiensikan pengaturan berbagai sumber lingkungan. Dan yang ketiga, untuk dapat mencegah bahaya dari penyakit. Pandangan Alkitab tentang kesehatan lingkungan. Kebesaran Tuhan yang Maha Agung bagi karya ciptaannya dalam artian lingkungan hidup tampak dalam Mazmur 114, menggambarkan ketakjuban pemazmur yang telah menyaksikan bagaimana Tuhan yang tidak hanya mencipta tapi juga menumbuh kembangkannya, terus memelihara ciptaannya. Yang menarik adalah bukan manusia yang menanti kasih dan berkat-Nya, melainkan seluruh ciptaannya termasuk lingkungan hidup. Dan tentunya kita sebagai manusia harus bisa menjaga lingkungan. Tuhan adalah pencipta bumi, tetapi manusia adalah pemeliharanya. Pada waktu Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, Dia memerintahkan mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi, yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang ke-28. Demikian akhir video dari presentasi saya, dan di video ini saya juga ingin mengajak teman-teman sekalian untuk bisa bergabung bersama kami di kampus kami, Kampus Universitas Pembangunan Indonesia yang berada di Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu,
dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.